aku melihatnya seperti ini ya, sepertinya gini, eee, ini adalah sebenarnya nggak perseteruan antara ibu dan anak, apalagi anak gadis. Anak gadis itu adalah waktu remaja-remajanya memang membangkang. Sama seperti kita, waktu kita masih gadis dulu, kita membangkang. Karena apapun yang dinasihati orang tua menurut kita tuh jelek. Apalagi misalnya kita di luar sana ada orang yang kita sayangi, terus orang tua kita nggak setuju, apapun kita anggap keputusan orang tua itu adalah jelek. Karena dia melarang kita, kan kita nggak tahu waktu itu kita berpikir gini, apapun yang dilarang orang tua, wah ini orang tua jealous nih sama gue nih, wah ini orang tua sirik nih sama gue, ini orang tua nggak mau saingan nih sama gue, wah orang tua gue galak banget. Padahal sebenarnya di usia saat ini aku baru sadar, baru kita menyadari bahwa omongan orang tua kita di saat kita pacaran yang orang tua kita tidak suka itu adalah benar. Karena orang tua kita, mama kita terutama, itu memikirkan ke masa depan kita. Masa depan anak gadisnya gimana nih, kalau anak gadis gue kalau dapat orang yang nggak bagus, orang yang maaf ya, yang masa depannya nggak jelas, terus nanti kalau gue nggak ada gimana? Itu sebenarnya dipikir orang tua. Aku baru tahu mama aku dulu ya, aku punya pacar dulu, marah banget mamaku, aku sampai lari kabur-kaburan. Mamaku marah banget, aku benci banget sama almarhum mamaku, maaf ya Allah. Tapi di saat sekarang aku baru tahu mamaku tuh bener, gitu loh. Namanya cinta monyet mungkin ya kak? Iya, karena anak remaja itu dia nggak tahu masa depannya bagaimana. Yang dia tahu adalah saat ini dia senang, dia happy. Tapi di sana kan dia nggak ngerti. Nah kita sebagai ibu, atau ini kita sebagai ibu udah pernah merasakan perpisahan, udah pernah merasakan susahnya mencari penghidupan, menghidupin anak. Itu yang tidak mau untuk anaknya yang aku lihat nih ya, dia nggak mau kejadian serupa terulang gitu loh. Dia pengen anaknya ini, apalagi anak perempuan sesatunya, sama seperti aku pengen anak perempuanku ini masa depannya cerah, dapat orang yang baik, dapat orang yang agamanya baik, dapat pekerjaan yang baik. Karena kita pengen anak kita masa depannya cerah, jangan seperti kita, karena anak kita nggak kuat seperti kita gitu loh. Aku menganggapnya gitu tuh sebenarnya. Tapi mungkin digodok-godok, dicampur adukin sama orang-orang yang nggak suka sama mamanya. Jadi ini anak di brainwash gitu. Wah, gitu menurut aku. Jadilah anak ini cewek, yang namanya cewek pasti pembangkang di saat dia lagi remaja. Di saat dia lagi suka sama orang pasti menjadi pembangkang siapapun. Sedikit yang enggak gitu loh, termasuk anak aku juga. Tapi karena di brainwash sama di luar sana yang nggak suka sama ibunya, jadilah anak ini seperti ini, melawan ibunya. Dia tidak memikirkan masa depannya. Kita bukan nggak sayang sama Loli, kita sayang, justru kita kasihan gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa sama ini anak, pasti semua itu cuci tangan, nggak bakal ada yang mau. Kalau bukan ibunya siapa lagi? Nggak ada itu. Mungkin mereka hanya biarin deh gue sama dia begini, tapi begitu nanti ada masalah yang pelik, pasti ujung-ujungnya ibunya yang maju. Itu orang akan kabur. Kalau happy aja orang banyak. Kasian gak sih kak, maksudnya ngelihat mami ini kita kan sekarang kayak yang udah pasrah deh gitu ya kan, apalagi kan Loli kan katanya mau di ini nih kak, mau di apa sih namanya, adopsi itu sama Rasman nih kak ya kan. Terus nih kita udah yang udahlah terserah aja ya kan, mau diadopsi lah, karena dia udah males gitu loh kak, dengan banyak-banyaknya drama, udah capek lah gitu ya kan. Kalau misalnya menurut Kak Tessa sendiri gitu kan, sebagai seorang ibu, terus sebagai juga maksudnya deket juga dengan Kak Niki, seperti apa nih kak? Menurut aku segini, aku jadi nangis kok kayak gitu loh. Sebenarnya capek itu nggak ada istilah di ibu. Mungkin gitu udah merasa ya apa yang gue buat salah, udah deh yang penting anak gue happy, yang penting anak gue bahagia. Sebenarnya kata capek itu pasti tidak ada, saya tahu tidak ada di kata capek di hati seorang ibu yang kita masih merasakan sakitnya melahirkan seorang anak. Tapi di saat sudah putus asa, di saat sudah bilang sudah bingung mau ngapain nih gue, anak gue termasuk makan ngomongan orang, mau ngerangkul anak pun kita takut gitu, mau meluk anak pun kita takut gitu. Tapi di sini Niki aku lihat dia tidak mungkin melepas. Aku berani potong kuping aku kalau dia melepas Loli begitu aja, tidak akan pernah kejadian. Tapi di saat ini mungkin dia merasa jenuh ya kayak gini. Udah deh, aku terserah kamu deh, biar kamu rasakan bagaimana sakitnya nanti ke depan kamu. Walaupun sebenarnya dia nggak mendoakan anaknya sakit,
tapi dia tahu ke depan itu anaknya bakalan sakit, bakalan ditinggal sama orang-orang yang sekarang ini banyak di sekeliling dia gitu loh. Jadi tingkat pasrah gimana sih seorang ibu yang udah nggak bisa mau ngapain, yang nggak bisa mau marah, nggak bisa mau ngapain lagi, apalagi orang tua bapak ayahnya yang tadinya kita kalau punya suami masih bisa diajak untuk rembukan, masih bisa diajak tukar pikiran, ini kan nggak ada yang diajak tukar pikiran. Jadi tingkat pasrah tertinggi seorang ibu. Tapi aku yakin begitu ada apa-apa dengan Loli, pasti Nikita yang akan maju garda terdepan untuk mengambil anaknya kembali. Tapi anaknya sesudah mendapat pelajaran, itu sih menurut aku nggak yakin 100%, aku nggak yakin. Apalagi kita lihat flashback video-videonya Nikita, flashback ke di Google betapa Nikita sayang banget sama anaknya. Maaf ya, kalau nggak sayang sama anaknya Loli, mungkin di saat sekarang anaknya kuat, mungkin di saat dulu belum jadi apa-apa bisa aja dicekikkan, bisa aja diginiin, bisa aja diinjek, bisa loh tanpa melawan. Tapi kan itu karena sayang. Di saat anak kita sudah mulai menunjukkan dia pinter, dia hebat, dia melawan, gitu loh, sakit banget gitu. Aku tahu nih itu posisi sakit banget, aku tahu karena posisinya bagaimana sih kita seorang ibu gitu loh. Mungkin di luar sana yang merasa dia seorang ibu tapi dia nggak merasakan, aduh nauzubillah jalik deh. Aku nggak berani. Kalau aku masih keluarga yang masih tahu tata krama, masih sopan sama orang tua, masih santun sama orang tua, nggak bilang kata aja sama orang tua, itu dosanya. Kalau kata mamaku, api neraka itu menyala-nyala, kita bilang aja. Itu harusnya menurut aku sih ustadz harusnya yang mendampingi Loli, berikan ceramah, berikan siraman-siraman rohani, muhasabah diri. Ustadz yang paling pantas untuk mendampingi Loli itu adalah seorang ustadz menurut aku. Jadi dikasih pemahaman agama supaya dia merasa oh iya, jadi ibarat api lagi panas disiram rohani sama ustadz, didampingi oleh ustadz, jadi akan adem gitu. Tapi kalau begitu api panas disiram dengan aduh makin menyala-nyala.